Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan mengenai PP 43 tahun 2014. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, untuk PP 43 itu adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Nah, jadi wajib dipelajari karena ini sangat berkesinambungan dengan UU Desa dan bisa dikatakan adalah satu kesatuan. Nah, setelah ini ada PP 47 ya yang terbaru. Tapi untuk yang PP 43-nya itu juga wajib dipelajari karena di PP 47 itu hanya perubahannya saja ya yang dituliskan. Nah, apakah harus dipelajari semuanya? Ya jelas semuanya ya. Tapi lebih baik itu yang sering keluar saja pada saat ujian, jadi tidak pusing nantinya. Oke, mana saja yang perlu kita pelajari? Simak baik-baik, siapkan stabilo dan juga print-printannya ya. Bagi teman-teman yang belum ngeprint, silakan di print ke warnet atau punya print-printan sendiri lebih baik, biar nanti belajarnya itu mudah ya. Oke, mari kita menuju ke PP 43-nya. Oke, kemarin kita sudah sampai di sini ya. Laporan kepala desa. Di sini kita skip saja karena memang ini jarang ya, jarang keluar. Skip teman-teman. Siapkan stabilonya, jangan lupa. Kemudian ini pemberhentian kepala desa. Ini syarat ya, kepala desa berhenti karena biasanya keluar juga. Walaupun kita tesnya sebagai perangkat desa, tapi juga harus tahu tentang kepala desa ya. Meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kemudian, nah ini kepala desa diberhentikan. Nah, ini sama juga sih sebenarnya, cuma penjabarannya saja. Nanti bisa dibaca ya teman-teman. Mari kita lanjut ke bawah. Ini juga kita skip saja, skip. Kalau yang memang tidak penting. Nah, ini bagian yang sangat penting ya. Bagian kedua, perangkat desa, karena kita nanti belajarnya ujiannya itu ujian perangkat desa. Yang pertama, untuk perangkat desa itu terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis ya. Jadi untuk perangkat desa itu hanya 3 ini. BPD itu bukan termasuk perangkat ya. Nah, hanya 3 ini. Nah, tapi dari 3 ini itu dibagi-bagi gitu teman-teman. Sekretariat desa ada yang membantu ya. Pelaksana kewilayahan itu ada kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, terus pelaksana teknis itu ada kepala dusun. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk kesederhananya itu ini perangkat desa itu terdiri atas ini 3 ini ya. Jadi nanti ketika menemui soal ya 3 ini, jangan yang lain. Nah, perangkat desa itu apa? Perangkat desa itu unsur pembantu. Nah, nanti kalau ditanya unsur pembantu kepala desa itu siapa? Ya, ini jawabannya, perangkat desa. Mari kita jawab. Kita warnai yang ini ya. Nah, yang warna ini. Oke. Perangkat desa berurutan sebagai, nah, biasanya yang ditanya itu unsur pembantu kepala desa siapa? Nah, jawabannya perangkat desa. Kemudian sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa, dibantu oleh unsur staf ya. Nah, ini bisa teman-teman warnai. Siapa tahu nanti yang ujian sekdes, nah ini harus menguasai ya. Kemudian pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan ya. Pelaksana kewilayahan itu kasih ya, atau kepala seksi. Diwarnai teman-teman. Oke, ke bawah. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional, enggak usah. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana. Nah, ini juga pasal 64 ayat 1 ya. Nah, ini
kita skip lagi. Nih paragraf 2 tentang pengangkatan perangkat desa. Tentu saja harus tahu nih, berpendidikan paling rendah sekolah umum ya. Persyaratan ini wajib tahu semuanya ya, dari A sampai D ini. Terdaftar sebagai berusia ini 20 tahun ya. Minimal untuk mau ikut tes itu usianya 20 tahun dan pendidikan paling rendah itu SMA. Kemudian ya ini kita warnai semua saja biar jelas. Oke ya teman-teman, warnai, nggak apa-apa stabilonya habis nanti beli lagi. Biar tentu saja kan namanya mau usaha kan perlu modal ya. Kalau nggak modal ya nanti susah sendiri gitu. Modalnya cuma ya stabilo kan paling 5.000 itu untuk apalagi untuk menambah wawasan kita ya, mempermudah kita untuk belajar. Kemudian lanjut, pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Nah ini penjaringan dan penyaringan atau seleksi. Nah kepala desa konsultasi camat, ini juga cukup dibaca saja ya teman-teman. Kita lanjut ke bawah, pegawai negeri sipil. Ini juga termasuk agak penting nih. PNS yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian. Kemudian pemberhentian perangkat desa. Ini juga sama sih sebenarnya kayak kepala desa tadi ya. Meninggal, pemerintahan diberhentikan. Nah, usianya genap 60 tahun itu nanti teman-teman diberhentikan ya, maksudnya sudah selesai, sudah pensiun gitu. Jadi akan digantikan oleh yang baru, yang lebih muda begitu ya teman-teman. Kemudian nah ini perlu diwarnai. Kemudian untuk oke, kita perbesar lagi. Pakaian dinas dan atribut. Nah pemberhentian ini ya, perangkat desa dalam mekanisme berikut. Nah ini juga nggak usah. Kemudian pakaian dinas dan atribut. Kepala desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut. Kemudian ini tidak usah. Nah bagian keempat ini BPD ya, dan permusyawaratan desa. Ini lumayan penting, sering keluar juga di ujian ya. Oke, kita skip saja pengisian. Nah ini skip. Lanjut ke bawah. Nah dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan ini, kepala desa membentuk panitia pengisian ya. Kepala desa yang membentuk. Nah ini kadang nyempil ya, nyempil tapi tidak tahu kita nanti. Kepala desa itu yang membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD, itu kepala desa. Nanti ada yang membentuk panitia kepala desa itu ada beda lagi. Nah inilah pengetahuan yang harus kita ketahui sebelum ujian perangkat desa ya, karena ini materinya benar-benar banyak. Dan kalau kita tidak tahu bagian-bagian yang penting, otomatis nantinya kita pelajari semua gitu ya. Oke, lanjut. Kita perbesar lagi ya biar lebih jelas. Panitia pengisian tidak usah. Kita skip lagi, skip lagi, skip lagi. Skip juga ini. Ini juga. Ini kadang keluar tapi jarang sih ya, untuk kayak yang hari-hari ini paling lambat 7 hari, paling lambat 20 hari gitu kan ada. Nggak cuma ini soalnya, ada perangkat desa, kepala desa juga. Kita skip saja ya teman-teman. Peresmian nih, peresmian anggota BPD 30 hari ya. Ini diwarnai saja teman-teman. Oke. Kemudian pengisian keanggotaan BPD.
melalui. Nah, ini sama juga anggota BPD berhenti karena ini sama seperti perangkat desa dan kepala desa. Kemudian ini enggak usah, ini sama juga ya, kayak yang perangkat desa. Kemudian lanjut ke bawah, ini skip saja. Kemudian masih di skip. Nanti yang di skip ini cukup teman-teman baca saja ya, tapi yang diwarnai ini teman-teman harus tahu dan kalau bisa dihafalkan begitu. Kita skip. Hak pimpinan dan anggota badan urusan desa ini juga cukup dibaca saja nanti. Ini untuk mempersingkat ya teman-teman. Ini Musdes ya. Musdes itu diselenggarakan oleh BPD ya, yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Nah, ini penting sekali. Musdes diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Pemerintah desa itu siapa? Kepala desa dan perangkat desa. Musdes diikuti oleh, nah ini Musdes diikuti oleh siapa saja. Nah, ini dia. Nanti biasanya muncul di pilihan ganda. Pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakatnya ini banyak. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan. Nah, ini cukup dibaca saja teman-teman. Kemudian ini penghasilan pemerintah desa. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB desa ya, yang bersumber dari ADD seperti ini. Oke. Kemudian apa ini? Kita ke bawah lagi. Nah, ini harus dihafalkan teman-teman. ADD yang berjumlah 500 juta digunakan maksimal 60/100 dan seterusnya sampai yang ke D. Nanti teman-teman ini dibaca sendiri dan dihafalkan ya. Ini biasanya keluar tapi satu atau paling satu sih. Kalau misalnya keluar ini paling satu di antara 4 ini. ADD berjumlah 500 sampai dengan 700 digunakan maksimal 50%. Kemudian ADD yang lebih dari 700, nah dan seterusnya 40%. Ini gampang dihafalkan kok ya teman-teman. Kemudian Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa itu 70% dari penghasilan kepala desa per bulan. Nah, perangkat desa itu 50% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan, berarti setengahnya ya. Jadi untuk perangkat desa yang lain itu setengahnya dari kepala desa, tapi untuk sekretaris desa itu 70% dari penghasilan kepala desa. Seperti itu teman-teman. Lanjut, kita skip saja ini. Oh ya, ini jangan di skip ini harus tahu kita. Ini kita warnai. Nah, ini ya teman-teman, nanti dihafalkan. Lanjut kita ke bawah lagi, tata cara penyusunan peraturan di desa. Peraturan desa ini juga skip saja lah ya teman-teman. Skip. Cukup dibaca saja teman-teman. Peraturan kepala desa ini. Jadi peraturan desa dan peraturan kepala desa itu berbeda ya. Ini peraturan desa sama peraturan kepala desa itu beda. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Oke, nanti ini dibaca saja dan dipahami ya teman-teman. Tidak perlu dihafalkan karena nanti biasanya langsung nemu ya, kalau misal di pilihan ganda ada yang keluar seperti ini. Soalnya kan pilihan ganda biasanya kalau ada kata apa gitu, kata kuncinya apa, pasti keinget. Pembatalan ini juga skip. Nah, oke. Sampai sini dulu ya teman-teman. Besok kita lanjutkan yang ini. Lanjutkan yang bagian keempat. Kita tandai dulu warna yang berbeda. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang keempat ini ya. Stay terus di channelnya Lilik Wiji untuk agar tidak
ketinggalan materi-materi selanjutnya, teman-teman wajib subscribe ya, dan juga like ya, biar nanti semangat Lilik Wiji membuat konten yang bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya channelnya Lilik Wiji. Dan apabila mau request, mau pembahasan apa, silakan ini saja ya, komen saja seperti itu. Dan saya ucapkan selamat kepada yang sudah lolos, semoga amanah. Oke, sampai berjumpa lagi ya di video selanjutnya bersama Lilik Wiji. Bye bye. Nanti kita lanjutkan di part selanjutnya.